Hai, jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Agus. Topik kita kali ini adalah tools presentasi atau perlengkapan apa saja sih yang harus dimiliki atau disiapkan oleh seorang pembicara. Persiapan perlengkapan ini seperti alat perang. Kalau seorang tentara mau perang, dia harus siapkan senjatanya. Kalau dia tidak siap dengan senjatanya, wah beresiko dia bisa kalah. Nah, apa saja sih? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah mikrofon. Mikrofon adalah alat pengeras suara yang bisa digunakan. Ini alat yang sangat umum ya. Apakah semua pembicara harus punya? Menurut saya ya bisa bagus sih kalau kita punya khusus, tetapi nggak pun juga tidak apa-apa. Karena kita bukan penyanyi. Kalau penyanyi biasanya memang punya mikrofon khusus yang harganya bisa sampai ratusan juta. Tapi kalaupun kita tidak punya mikrofon khusus juga tidak apa-apa. Kecuali yang hands-free wireless juga bisa. Yuk kita bisa bahas beberapa mikrofon ya. Ada kelemahannya dan juga ada kelebihannya. Yang pertama adalah hands-free wireless. Saya menggunakan hands-free wireless seperti ini. Ini ya, bisa terlihat ya. Nah, enaknya kalau kita menggunakan hands-free wireless, kita bisa menggerakkan tangan kita bebas ke kiri dan ke kanan. Jadi kita tidak harus megang mikrofon, bisa bebas. Tetapi pastikan sebelum kita menggunakan ini, baterainya harus penuh ya. Jangan sampai pas tengah-tengah baterainya habis. Atau pernah ada cerita lucu nih, ada seorang pembicara yang tidak berpengalaman menggunakan mikrofon jenis yang seperti ini. Sudah di-on-kan, dia belum ke panggung. Dia bilang ini, ya Tuhan aku deg-degan banget. Ya Tuhan tolong saya Tuhan, sebentar lagi aku presentasi. Waduh di depan saya ada 200-300 orang. Ya Tuhan. Dan itu ternyata audiensnya dengar semua. Wah itu bisa gawat sekali. Biasanya sensitif sekali jenis mikrofon seperti ini. Itu bisa digunakan. Yang kedua adalah handy wireless. Ya, handy wireless. Bapak Ibu Saudara semua, saya Andreas Agus, jumpa lagi dalam program motivasi dan malam hari ini kita akan membahas tentang daya juang. Nah, ini adalah jenis mikrofon yang cukup populer tanpa kabel, ini cukup enak juga, jadi kita bisa gunakan cukup bebas ya, kita bisa enak. Yang ketiga adalah kabel mikrofon. Kabel mikrofon. Ada kelemahan sih, kalau boleh memilih sebaiknya yang tidak ada kabel. Soalnya kalau yang ada kabel kadang-kadang kalau misalkan sesi tanya jawab kabelnya kurang panjang bisa nggak enak. Atau tipe yang pembicara yang banyak gerak kadang-kadang terselimpet terselimpet itu ya, kusut di kaki jadi ngagokin semua, itu juga bisa. Ada podium mikrofon, jadi ada podiumnya, mikrofonnya di situ, jadi pembicara nggak kemana-mana. Biasanya dalam acara resmi. Atau standing mikrofon, biasanya kayak penyanyi-penyanyi standing mikrofon bisa digunakan. Yang pasti kita bisa tahu mikrofon jenis mana yang akan kita gunakan. Perlengkapan yang kedua adalah PC atau laptop. Nah, sebaiknya pembicara punya laptop. Kalau misalkan pembicara tidak punya laptop, hanya menggunakan PowerPoint saja, ini beresiko. Resikonya apa? Nanti huruf-huruf yang kita buat tidak sama dengan yang punya panitia. Nanti ukurannya bisa beda, serialnya juga bisa beda, bahan PowerPoint kita bisa berantakan. Atau kadang-kadang bisa ada kesalahan sistem dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya laptop sendiri biasanya bisa lebih nyaman. Kita bisa siap dengan baik. Jadi kalau bisa kita punya laptop ya, nggak usah yang mahal-mahal, tapi minimal buat presentasi itu akan sangat bagus. Nah, jadi pastikan sebelum kita presentasi, laptop kita sudah siap dengan bahan-bahannya. Kasih ke desktop yang bagian depan. Yang ketiga adalah clicker atau wireless presenter. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini bisa buat dikedepanin, kebelakangin kalau kita menggunakan PowerPoint. Jadi kita nggak ngerepotin operator gitu. Next. Wah, operatornya ngantuk atau nggak konsentrasi. Next. Wah, kesannya kita juga ngerepotin dan nggak enak juga. Kadang-kadang kita terlalu sering ngomong lanjut gitu. Atau next, nggak enak di telinga. Jadi pakai yang ini. Ini harganya tidak terlalu mahal sih sebenarnya. Apalagi ini seperti alat perang kita. Kita bisa enak, ada lampunya, lasernya, jadi kita bisa gunakan semuanya dengan baik lah. Ini clicker atau wireless presenter, jadi kayaknya harus punya yang ini. Selanjutnya adalah PowerPoint. PowerPoint atau klip video singkat, itu juga bisa kita siapkan. Apakah harus menggunakan PowerPoint? Saya lihat tidak semua pembicara nyaman dengan PowerPoint. Kita hanya menggunakan PowerPoint kalau bahan-bahan kita cukup banyak dan harus runut. Ada istilah-istilah asing yang kita tidak bisa mengingat semuanya, pakailah PowerPoint.
Tetapi kalau misalkan tidak terlalu rumit, saya kira kita tidak harus menggunakan PowerPoint. Saya termasuk yang tidak terlalu harus pakai PowerPoint sih, tapi itu bagus, jadi silahkan. Itu juga bisa digunakan. Selanjutnya adalah flip chart. Flip chart itu mirip dengan papan tulis, hanya bedanya itu seperti ada kertas yang bisa di-roll gitu, bisa dibalik-balik. Gunanya untuk menuliskan info yang tidak ada di PowerPoint. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan materi seminar tidak ada di PowerPoint, kita bisa tuliskan itu. Atau untuk menuliskan hasil diskusi. Peserta kita minta untuk berdiskusi, kita bisa tuliskan di flip chart kita. Dan infonya bisa diulang lagi. Kalau di whiteboard seperti guru ngajar di sekolah, kalau sudah dihapus, hilang begitu saja. Tapi kalau flip chart bisa kembali lagi. Oke, seperti pembahasan kita di sesi yang pertama, tentang bahasa tubuh tadi, coba kita lihat kembali. Jadi bisa diulang-ulang lagi ya. Dan ada berbagai perlengkapan yang lain sebenarnya. Tapi setidaknya beberapa perlengkapan itu harus kita kuasai dengan baik. Nah, kalau kita bisa menguasai perlengkapan-perlengkapan yang tadi dan kita bisa tahu kapan dipakai dan tidak, setidaknya itu akan sangat membantu kita. Ya, selamat mengembangkan diri, selamat mempraktekkan jadi pembicara yang berdampak. Terima kasih, saya Andreas Agus.